Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama aku, Lia Elia. Di video pembahasan kali ini, saya akan membahas soal-soal tentang matematika dasar yang sering keluar pada saat tes mau masuk ke perguruan tinggi ataupun tes mau masuk ke suatu perusahaan, ya. Oke, yuk langsung aja kita masuk ke pembahasan soal-soalnya. Oke, sekarang kita lihat soal-soal khusus untuk perbandingan. Di sini saya akan bagi dua kelompok, ada perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Kita coba lihat perbedaannya dari beberapa soal. Oke, kita lihat soal yang pertama untuk perbandingan senilai. Dalam 5 hari, ini kita anggap soal yang pertama ya. Dalam 5 hari, yang pertama, seorang pemulung mendapat uang 62.500. Oke, kita tandain dulu aja. Ini ada dalam 5 hari seorang pemulung mampu mendapatkan uang 62.500. Supaya ia mendapat uang sebanyak 100.000, maka ia harus bekerja berapa hari katanya. Oke ya. Nah, untuk menjawab soal perbandingan seperti ini, buat yang pemula boleh kita buat seperti tabel dulu perbandingannya di sini. Kalau kita lihat di sini perbandingannya bisa kita buat dua, ada perbandingan hari dan uang atau pendapatannya. Oke, kita buat tabel dulu aja. Kita buat tabel semerang ya. Jadi ada perbandingan antara hari dan pendapatannya tadi atau uangnya. Pendapatan atau uangnya. Oke. Nah, yang pertama kita lihat tadi harinya, dia dapat harinya yang 5 hari. Oke ya. 5 hari tadi bisa dapat 62.500. 62.500 katanya ya. Ini kita buat aja harinya di sini ada 5. Nah, kemudian uangnya yang diperoleh 62.500 selama 5 hari. Nah, selanjutnya perbandingan yang kedua ternyata ada uang yang ditanyanya hari. Kita anggap saja X di sini ya. Oke. Uang yang akan didapatkan sebanyak X hari adalah 100.000. Nah, berapa X hari tersebut? Oke. Oke, untuk mencari nilai X harinya, tahapnya kita buat saja perbandingan langsung yang ditanya dulu siapa. Langsung nih saya buat X sama dengan, kita buat X sama dengan ya. Langsung yang ditanya X sama dengan, karena ini perbandingan senilai, langsung aja kita ambil yang di atasnya, kawan si X tadi ada 5 dikali dengan, nah pengalinya itu bisa 2, bisa perbandingan 2 ini. Yang pertama pengalinya itu bisa saja 62.500 per 100.000 atau perbandingan yang kedua kita ambil 100.000 dibagi dengan 62.500. Nah, sekarang kita mau pakai yang mana pengalinya? Pakai pengali yang pertama atau yang kedua? Kita lihat jenis perbandingan kita. Jenis perbandingan kita di sini kan perbandingan senilai. Jadi artinya kayak gini kalau perbandingan senilai. Semakin banyak dia bekerja, maksudnya semakin lama harinya dia bekerja, pasti uang yang akan didapatkan semakin banyak. Ya kan logikanya seperti itu. Sementara di sini dia bekerja 5 hari bisa dapat 62.000, X harinya dia dapat 100.000. Artinya X hari ini pasti lebih besar daripada 5 hari. Benar nggak? Karena dia senilai perbandingan ini. Semakin banyak hari dia bekerja, semakin banyak uang yang didapatkan. Itu namanya perbandingan senilai.
Nah, artinya supaya mendapatkan nilai X yang lebih besar ini kita ambil pengali yang besar. Pengali yang besar di sini yang mana? 62.500 per 100.000 atau 100.000 per 62.500. Ya. Yang paling besar pasti 100.000 per 62.500. Kita ambil pengali yang kedua. Ingat ya, semakin besar angka pembagi pasti nilainya akan semakin kecil. Semakin kecil angka pembaginya, semakin besar nilainya. Nah, jadi ini kita ambil pengalinya 100.000 per 62.500. 62.500. Oke, kita sederhanakan saja dulu. Ini coret nolnya 2 ya. Coret nolnya 2. Sisa 625 kita bisa bagi 5 ya. Kalau kita bagi 5, ini 625 dibagi 5 sederhanakan ya. Jadi 125. Berarti pembagian di bawah 125. Nah, jadi sisanya 1000 dibagi dengan 125. Hasilnya sama dengan 8. Nah, jadi X harinya ini sebanyak 8 hari. Jadi, berapa lama dia akan bekerja supaya mendapatkan 100.000? Berarti dia harus bekerja selama 8 hari. Oke, berarti jawabannya yang B. Oke, bisa ya? Bisa. Oke, selanjutnya coba kita lihat soal tentang perbandingan berbalik nilai. Ya, ini baru soal yang sederhananya. Nanti kalau rame tentang soal perbandingan ini, nanti kita upload perbandingan yang part yang keduanya. Seorang peternak ayam memiliki persediaan makanan untuk 150 ekor ayam, ini ya, selama 6 hari. Jika ia membeli ayam 30 ekor lagi, nah jadi artinya kalau dia beli ayam 30 ekor lagi, jadi total ayamnya itu 180 ekor. Persediaan makanan yang ada akan habis dalam berapa hari katanya. Oke, coba kalau untuk menjawab soal ini kita samakan saja, karena kita masih pemula, kita samakan seperti menjawab soal perbandingan senilai. Oke, kita buat kayak tabel lagi ya. Tabelnya di sini berarti pembandingnya siapa? Pembanding kita di sini berarti jumlah ayamnya sama hari ya. Jadi pembanding kita ambil jumlah ayam, berapa banyaknya ya, maksudnya jumlah ayamnya dibandingkan dengan berapa banyak hari akan habis persediaan makanannya tadi. Oke. Yang pertama tadi jumlah ayam kita ada 150 ekor. 150 ekor, oke kita garisin dulu aja ya, biar enak kayak tabel. Nah, yang pertama tadi jumlah ayamnya ada 150 ekor. 150 ekor. Dia akan menghabiskan persediaan pakannya selama 6 hari. Nah, jika ia membeli 30 ekor ayam lagi, artinya itu ayamnya bertambah, bukan perbandingannya kita ambil 30 ekor, tapi 180 karena sudah ada tersedia 150 ekor. Jadi kita ambil di sini jumlah ayamnya 180 ekor, pembanding yang keduanya ya. Nah, berapa hari persediaan pakannya akan habis? Oke, sekarang kita langsung ambil X-nya tadi ya. Caranya X sama dengan yang ditanya ya, sama dengan ambil pengalinya 6. Yang di atas temennya tadi. Jadi intinya kita ambil langsung kalau X sama dengan ambil angka yang di atasnya temennya, yang sejajar dengan dia. Nah, pengalinya ingat di sini dia perbandingan berbalik nilai. Kenapa di sini saya katakan perbandingan berbalik nilai? Karena semakin banyak jumlah ayamnya, maka harinya akan semakin sedikit. Ya enggak? Logikanya kayak gini. Kalau kita makan 2 orang, dengan makan 2 orang, misalkan akan habis selama 90 menit, misalkan sejam ya. Nah, kalau dia ada 3 orang pasti lebih cepat lagi, mungkin 30 menit kayak gitu maksudnya. Nah, sama di sini. Semakin banyak jumlah ayamnya, maka persediaan pakannya nanti akan semakin
cepat habis, berarti harinya akan semakin kecil. Nah, jadi dari pilihan C sebenarnya bisa kita lihat nih, pasti yang pilihan E ini salah ya, karena pasti dia lebih kecil dari 6. Nah, pengalinya berarti kita ambil yang lebih kecil. Pengalinya tadi kan bisa dua angka ini nih yang kita buat pembaginya tadi. Bisa 150 per 180 atau 180 per 150. Nah, karena kita mengambil pengali yang kecil, berarti pengali yang kecil itu carilah penyebutnya yang lebih besar. Penyebut yang besar berarti yang pernya besar, yang 150 dibagi dengan 180. Oke, ngerti ya, ini pengali kita. 150 dibagi dengan 180. Kita sederhanakan saja, nolnya coret, ini coret. Oke, 18 sama 6 bisa kita sederhanakan. 18 bagi 6, 3 ya. Nah, 15 dibagi 3 sama dengan 5. Oke, jadi persediaan pakan kita akan habis selama 5 hari. Jadi jawabannya yang D. Oke, bisa ya? Bisa. Oke, kalau bisa ini saya akan kasih ada soal-soal latihan untuk buat latihan mandiri biar bisa memahami tentang perbandingan senilai dan berbalik nilai. Nanti kalau sudah memahami soal dasarnya, nanti kita coba cari yang soal yang lebih agak di tingkat ini lagi ya. Kita tingkatin lagi aja. Coba kita lihat soal latihannya. Oke, ini kita anggap soal yang pertama. Ini ya, soal yang pertama. Dengan kecepatan tetap, jarak 120 km dapat ditempuh dalam waktu 2,5 jam. Jika ia baru menempuh perjalanan 1 jam 40 menit, jarak yang sudah ditempuh adalah berapa? Oke, itu soal yang pertama. Nah, ini saya nggak kasih tahu, termasuk perbandingan senilai atau berbalik nilai. Cara kita menentukannya, kita pakai logika dulu. Kira-kira ini termasuk senilai atau berbalik nilai ya? Kayak gitu ya. Oke, kita lihat soal nomor 2. Soal nomor 2, ada 3, nomor 2 ya. 3 liter bensin cukup untuk menempuh jarak 72 km. Banyak bensin yang dibutuhkan untuk menempuh jarak 120 km adalah berapa liter? Oke, ini ada 2 soal. Ini saya buat perbandingan senilai dan berbalik nilai, tapi belum saya tentukan yang mana yang senilai atau berbalik nilai. Coba ditentuin dulu yang mana yang senilai, yang mana berbalik nilai, dikerjain dulu. Buat yang udah tahu jawabannya, nanti silahkan tulis di kolom komentar, nanti kita koreksi sama-sama. Oke ya. Mungkin sekian dulu pembahasan tentang soal perbandingan. Jika video ini bermanfaat buat kalian, share ke teman-teman kalian ya, biar manfaatnya lebih banyak lagi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.